Setiap krisis itu melahirkan orang kaya baru, itu gimana? Pasti. Karena dalam setiap krisis tentu ada bahaya, tapi juga ada opportunity. Bagi mereka yang cerdas ya. Jadi generasi yang lebih muda di bawah baby boomer dalam waktu kurang lebih dari 10 tahun dari sekarang, mereka akan menerima luar biasa sekali banyak kekayaan-kekayaan atau mewarisi kekayaan daripada baby. Karena baby boomer sudah mungkin sudah tutup usia. Tapi juga perlu diberikan literasi keuangan. Karena misalkan kita memiliki kekayaan tapi kita nggak punya literasi, sayang juga, Pak. Jadi kita inginkan masuk Indonesia emas, tapi kalau literasi kurang terkait dengan investasi, terkait dengan keuangan, itu akan menjadi tantangan besar. Jadi literasi menurut saya sangat-sangat penting. Jumpa kembali dengan saya, Primus Dorimulu, dalam acara Konvergensi, sebuah podcast yang membahas isu-isu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Topiknya luar biasa. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang wealth management, manajemen kekayaan. Jadi penting sekali buat kita semua memahami bagaimana mengelola kekayaan agar nanti kita bisa kaya sebelum tua. Jangan sampai sudah tua baru kaya. Kan begitu kan? Kalau sudah tua baru kaya tidak bisa menikmati. Oleh karena itu, kita akan mendiskusikan tentang wealth management dengan ahlinya, yaitu Pak Michael Saengbati. Apa kabar Pak Michael? Kabar baik sekali. Terima kasih Pak Primus. Nah, Anda pemantauan kami tercatat sebagai orang yang sangat expert di bidang wealth management. Dan ada buktinya sebagai founder dari Wealth Management Association. CWMA ya. Luar biasa. Nah, barangkali sekilas Pak Michael. Ini ide untuk bisa membentuk asosiasi dan meliterasi institusi-institusi dan profesional di Indonesia agar mereka belajar tentang wealth management itu apa? Ya, sebenarnya berawal dari awal tahun 2000 ya, pada waktu wealth management mulai masuk di Indonesia. Kita baru habis krisis 98. Ya, 98, dan pada waktu itu perbankan mulai juga ganti bisnis model, lebih memperkuat consumer bankingnya, atau retail banking, atau personal banking. Nah, disitulah kita bersama-sama dengan para senior bankir yang lain berusaha untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat tentunya. Pemikirannya adalah sederhana. Bagaimana cara kita melindungi kepentingan daripada investor, pemodal, ya, agar supaya harta kekayaannya jangan sampai kena tipu lah ya, atau kena jebakan-jebakan investasi abal-abal seperti itu. Waktu itu ide ya? Ya, idenya adalah seperti itu, sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia, perlindungan konsumen. Ya, pemirsa, nama pendeknya kegiatan ini adalah wealth management. Kemudian asosiasinya adalah Wealth Manager Association, CWMA. Nah, kita lebih dulu membahas apa yang disebut dengan wealth management. Wealth artinya kekayaan ya. Iya. Jadi bagaimana manajemen kekayaan. Nah, biar pembaca kita yang heterogen bisa memahaminya. Nah, saya membaca materi dari Pak Michael, bisa dijelaskan ini bahwa wealth management ini sebuah jasa konsultasi ya, untuk meliterasi masyarakat agar dia bisa menjaga kekayaannya. Tapi bisa dijelaskan sendiri, silakan. Ya, jadi pada prinsipnya wealth management atau kita terjemahkan menjadi pengelolaan kekayaan ya, harta kekayaan. Bagaimana kita mengelola kekayaan itu kan tentu mempunyai suatu mekanisme, mempunyai suatu sistem, Pak ya, agar supaya kekayaan kita itu yang kita miliki tentu relatif ya. Masing-masing kita pasti punya kekayaan dan jumlahnya juga relatif. Bagaimana supaya agar kekayaan kita itu bisa dapat ya kita lindungi. Kita lindungi terhadap tentu banyak sekali risiko-risiko dan juga terhadap kehilangan daripada harta. Kemudian bagaimana kita juga berpikir agar supaya harta kekayaan kita itu kita bisa
tumbuh kembangkan supaya kita bisa lebih makmur lagi, Pak, lebih sejahtera lagi ya. Karena itu salah satu, ya, saya kira salah satu tujuan utama kita kan untuk supaya kita hidup kita lebih makmur, lebih sejahtera. Dan yang terakhir adalah kita juga harus pikirkan bahwa suatu saat nanti, Pak Primus, kita ini akan masuki masa paceklik. Masa paceklik itu adalah masa usia-usia pensiun, di mana terjadi penurunan drastis dari sisi pendapatan kita. Sementara kita ingin mempertahankan gaya hidup seperti sebelum pensiun. Nah, ini dia. Ketika masih direktur utama. Nah, pada waktu masih menjabat, apapun jabatannya, pangkatnya, kedudukannya, semua fasilitas lengkap. Tetapi pertanyaannya adalah, kita tidak selamanya hidup dalam masa panen kan, Pak? Betul. Suatu saat akan masa paceklik, Pak. Betul. Nah, saya membaca materi dari Pak Michael, yang namanya wealth management adalah sebuah jasa konsultasi ya. Jasa konsultasi terpadu dan komprehensif ya. Yang ditujukan untuk 3 hal ya. Pertama, itu protecting and preserving, yaitu bagaimana untuk melindungi dan melestarikan kekayaan. Jadi kekayaan Anda semua ini, itu kalau nggak dilindungi, nggak dijaga, dia tidak akan lestari. Kekayaan bisa hilang gitu, pasti, bisa menguap. Pasti. Bisa berkurang paling tidak. Paling kita berkurang ya, dimakan inflasi ya. Yes. Ya kalau taruh di bank nggak hilang, kecuali banknya bubar. Tapi kan kita ada LPS ya. Tapi berkurang. Bisa. Yes. Kalau investasi bisa hilang semua juga bisa, kalau salah kan? Yes. Ya kan? Betul. Nah, oleh karena itu perlu ahlinya. Jadi pertama adalah bagaimana melindungi dan melestarikan. Yang kedua dalam wealth management ini belajar bagaimana menumbuhkan. Jadi dia tumbuh, hasilnya bertumbuh, baru kemudian dikembang biakan. Wah, itu jadi bertumbuh diakumulasi, jadi makin tinggi. Dan paling bagus kalau bisa bertumbuh eksponensial. Wah, itu luar Daksar, biasa. Luar biasa. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu menarik sekali, yaitu bagaimana transisi dan distribusi. Mungkin mendistribusikan ya, membagi ya. Ya, meneruskannya. Meneruskan kepada anak-anak dan cucu-cucu dan cicit-cicit. Dalam bentuk warisan. Oke. Jadi yang namanya transitioning and distributing itu adalah bagaimana jangan sampai satu generasi dia selesai habis. Minimal generasi kedua menghabiskan. Sehingga terjadilah anekdot bahwa generasi pertama kerja keras. Sesuai dengan ajaran Pak Michael ini bagaimana menumbuhkan, mengakumulasi sampai dia kaya. Generasi kedua foya-foya menghabiskan. Dan tidak diteruskan generasi ketiga, miskin kan gitu. Nah, ini perlu wealth management. Menurut saya bagus sekali. Tapi yang unsur ketiga ini apakah tidak termasuk juga dalam to share to others, bagaimana membagi orang lain. Jadi apakah ini dalam ilmu manajemen juga membagi, kamu orang kaya jangan lupa filantropi, jangan lupa membagi orang susah. Masuk juga nggak? Masuk, Pak. Itu masuk dalam pilar ketiga. Jadi pilar ketiga ada transition, atau bahasa lain kita sebutlah transfer kekayaan. Jadi kita mentransfer berarti kita masih hidup, Pak. Berarti kita masih hidup, satu saat nanti kita akan tua. Jadi kita transfer kekayaan kita untuk persiapan nanti memasuki usia-usia purna tugas. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi berarti satu saat kita udah tidak ada, kita sudah tutup usia. So bagaimana legacy kita? Apa legacy yang bisa kita turunkan kepada keluarga kita, ya, kepada anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit. Termasuk juga yang tadi Pak Primus termasuk juga adalah filantropi. Filantropi sangat penting, baik itu yang sifatnya untuk donation maupun humanitarian dan lain sebagainya. Sumbangan-sumbangan seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu setelah mencapai titik tertentu dia ingin mengembalikan kepada masyarakat sebagian daripada dia punya aset. Itu naluri manusia ya? Itu naluri. Nah ini penting sekali kita belajar tentang wealth management dari ahlinya bahwa menjadi kaya, bahkan kaya sekali, itu tidak menjadi egois. Ya kan? Bahkan dengan kekayaan itu dia bisa menolong orang kan? Jadi orang kaya tidak perlu dibenci. Itu gimana Pak? Menurut sangat setuju. Sangat setuju, karena mereka justru salah satu variabel pencipta pekerjaan. Itu job creation dari mereka kan. Jadi mereka ini punya duit,
entah kalau mereka individu hanya portofolio investment, dana mereka diputar sama mereka-mereka yang bergerak di direct investment. Tetapi banyak juga yang affluent itu, yang high net worth luar biasa, kaya sekali, ultra HNWI yang memang adalah punya usaha direct investment. Kalau kita lihat peringkat orang kaya dari top 50 misalnya, ya paling cuma Warren Buffett aja yang memang portofolio. Yang lain kan lebih semua kan? Iya kan? Jadi jelas mereka punya impact kepada society, kepada masyarakat besar sekali. Nah, saya pelajari membangun asosiasi ini. Dan kemudian tercatat orang kalau sebut wealth management di Indonesia, orang pasti ingat Pak Michael, ingat CVMA. Nah, ini bagaimana organisasi ini dan ide pembentukan organisasi ini? Ya, berawal dari awal tahun 2000 bahwa kita inline ya, sejalan dengan arsitektur perbankan Indonesia, itu perlindungan konsumen. Jadi kita fokus kepada itu. Kita ingin membantu melindungi konsumen, investor, nasabah dengan cara apa? Dengan cara membuat suatu standarisasi profesi, standar. Jadi jangan sampai yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, sehingga standar kompetensinya berbeda-beda. Waktu itu istilah wealth management udah ada, wealth manager udah ada, tapi tidak terstandar, tidak ada standarisasinya. Nah, tapi di dunia sendiri, wealth management dan profesi wealth manager itu sudah dikenal apa tidak? Atau mulai kapan sih ini? Kalau kita menelusuri sejarah terkait dengan wealth management sebenarnya sudah mulai diperkenalkan atau sudah mulai ada dari tahun 1600-an lebih. Ya, dari negara-negara atau kota-kota kaya di Eropa. Abad pertengahan dong ya? Yes, abad pertengahan, 16. Jadi sudah hampir 500 tahun. Ya, kemudian masuk Amerika kurang lebih 250-300 tahun, Hong Kong sekitar 150 tahun, Singapura kurang lebih sekitar 100 tahun, Indonesia 20 tahun. Kok baru 20 tahun? Ya, karena setelah era Asian Financial Crisis tahun 1998. Itu ya. Baru kita mulai fokus ke situ. Nah, ada wealth management, terus ada financial planning. Itu ada beda di mana? Sebenarnya tujuannya sama, membantu nasabah, ya kan? Hanya tinggal yang menjadi benang merahnya lebih kepada segmentasi pasarnya saja. Ya, artinya kan kalau kita lihat pasar tuh boleh disegmentasikan ke dalam misalkan beberapa tahapan. Ada yang namanya ultra mikro, ya, kecil, menengah dan seterusnya, affluent, high net worth individual sampai kepada the billionaires. Jadi kalau wealth manager lebih kepada mulai dari mass affluent ke atas. Orang itu sudah memiliki wealth, orang itu sudah memiliki kekayaan terlebih dahulu atau harta kekayaan. Sudah wealthy terlebih dahulu. Wealthy. Ya, sedangkan kalau perencanaan keuangan. Saya ada siapkan data, coba tampilkan tentang itu, data tentang affluent ya. Affluent. Nah, di Indonesia itu mudah-mudahan Pak Michael punya angka, more or less berapa ya? Coba, itu ini. Jadi ada 4 kategori, ada affluent yang kekayaannya itu $250.000 sampai $1 juta. Kemudian yang high net worth individual, HNWI, yaitu yang minimal 1 juta, di atas 1 juta ya. Iya. Berarti kalau kurus sekarang di atas 16 miliar ya. 16 miliar. Nah, kalau yang very HNWI itu 5 sampai 30 juta dan yang ultra di atas 30 juta. Nah, kalau $250.000 itu setara berapa? 500 juta itu? 1 miliar? Sekitar itu ya. Nah, ini di Indonesia ini kalau yang nomor 1 affluent more or less berapa itu? Kalau di Indonesia, ini standar yang disampaikan ini adalah standar internasional. Internasional. Ini internasional punya standar. Di Indonesia disesuaikan sedikit. Ya, disesuaikan sedikit. Sehingga affluentnya kurang lebih rentangnya mulai dari 100-an juta sampai 1 miliar. 100 juta rupiah? Iya. Termasuk affluent ya? Sudah dimasukkan dalam kategori affluent. Waduh. Berarti kalau kategori ini Pak Michael sudah masuk kategori keempat enggaknya? Ultra. Mudah-mudahan Pak. Nah, kalau pakai kita punya kriteria Indonesia ini, sebutlah yang kategori 1 itu ada berapa banyak ya?
Cukup banyak kalau di Indonesia ya, karena itu segmen yang paling besar adanya di affluent market. Terbesar ya? Terbesar daripada dibandingkan HNWI ya, kemudian juga... Sebutlah, ada 20 juta atau lebih? Ya, sekitar 20-30 juta bisa. Penduduk-penduduk yang sudah memiliki kekayaan masuk dalam kategori affluent ya, 1 sampai 100 juta maksud saya sampai 1 miliar. Iya. Kalau kita lihat data KSE ya, Custodian Central Efek Indonesia yang mencatat kekayaan mereka yang memainkan portofolio di Bursa Efek Indonesia ya, yang punya saham dan punya uang kan titip di sana di Custodian. Itu jumlah nasabah di luar nasabah perumahan ya, itu ada 11 juta. Ya. Itu belum masuk semua ya? Belum masuk semua ya? Ya. Karena literasi kita belum begitu ya optimal. Belum optimal. Belum optimal, ya. Nah, kalau yang kategori keempat di Indonesia itu belum sampai 1.000 orang kan? Diperkirakan tahun 2025 ini bisa sekitar sampai sekitar 1.400-an orang. Oh iya, luar biasa. Iya. Ada itu berarti ya? Dari tahun ke tahun meningkat. Bertumbuh ya? Ya, dan mereka bertumbuhnya di atas rata-rata. Seperti tadi Pak Pribus bilang, pertumbuhannya eksponensial. Dan yang menarik itu justru setelah krisis 98, itu aset-aset mereka masuk BPN, justru setelah itu lonjak kekayaan luar biasa ya? Iya kan? Iya, betul. Setiap krisis itu melahirkan orang kaya baru, itu gimana? Pasti. Karena dalam setiap krisis tentu ada bahaya, tapi juga ada opportunity. Bagi mereka yang cerdas ya? Karena mungkin mereka memiliki lebih banyak informasi. Harus informasi lebih. Dan sehingga dia bisa mengatasi situasi-situasi yang orang lain mengatakan itu krisis, tapi dengan informasi yang tepat, dia bisa mengatasi dengan jauh dan mengambil keuntungan dari situ. Saya melihat data nih Pak Michael. Data terakhir ini, jadi penduduk Indonesia ada yang membagi yang ada alfa, itu yang 0 sampai 10 tahun, itu sekitar 44 juta. Banyak juga penduduk kita kan. Penduduk kita sekarang sekitar di atas 280 juta. Nah, kemudian yang 11 sampai 26 tahun, itu disebut Gen Z. Itu jumlahnya ada 66 juta. Kemudian di atasnya 27 sampai 42 itu milenial, Gen Y. Itu sekitar 66 juta juga, hampir sama. Nah, di atasnya itu Gen X 57 juta. Tapi ya lumayan juga. Itu ya mereka yang berusia 43 sampai 98. Ini banyak sekali. Lalu kemudian generasi saya, Pak. Baby boomers, 59 sampai 77. Pak Michael juga masuk kita baby boomers ya. Yes. 28 juta. Tapi kebanyakan yang punya wealth ini ya. Saat ini di Indonesia dimotori oleh yang baby boomers. Baby boomers ya. Jadi yang milenial Gen Z jangan meremehkan baby boomers. Karena yang punya duit banyak itu baby boomers. Belum tentu nanti Anda lebih kaya dari yang baby boomers sekarang. Tapi harapan kita mereka harus berlipat-lipat lebih kaya dari kita ya. Yes. Kemudian yang paling senior lagi yang di atas 77 tahun itu disebut silent generation. Kok disebut silent? Artinya mereka udah pikun kali ya. 36 juta. Nah, yang pertanyaan saya kepada Pak Michael adalah yang menjadi target market dari wealth management ini yang mana? Gen Z masuk juga, milenial udah pasti, atau hanya masih berkisar Gen X dan baby boomers? Ya kalau kita lihat segmentasi itu pasti di masing-masing generation ya Pak ya, pasti punya wealth, pasti mereka pasti punya wealth. Memang kalau untuk Indonesian konteks lebih banyaknya di baby boomers. Ya, kemudian turun kepada X, turun kepada Y atau millennial, kemudian Z dan sampai kepada Alpha. Tapi dalam proyeksi, kira-kira tahun 2030 nanti, 2035 nanti, itu akan lebih banyak yang di gen millennial dan di gen Z. Karena kenapa? Karena memang baby boomers sudah selesai ya Pak ya. Jadi ada yang kita kenal dengan nama intergenerational wealth transfer. Transfer kekayaan kepada generasi-generasi berikutnya.
Jadi generasi yang lebih muda di bawah baby boomer dalam waktu kurang lebih dari 10 tahun dari sekarang mereka akan menerima luar biasa sekali banyak kekayaan-kekayaan atau mewarisi kekayaan daripada karena baby boomer sudah ya mungkin sudah tutup usia. Nah, kita sekarang diskusi salah satu target utama kita adalah bagaimana mewujudkan generasi emas 2045. Ya. Dan pada tahun 2045 itu kita 100 tahun merdeka. Jadi kita secara negara kita ingin 2045 negara kita sudah masuk advanced country. Kalau hari ini untuk masuk advanced country threshold-nya adalah GNP di atas $13.000, bukan lagi 12.000, 13.300. Kita belum masuk. China pun belum masuk. China itu hampir 12.000, sedikit lagi. Dan Malaysia jauh di bawah dan katanya udah masuk middle income trap, hampir seperti Argentina. Indonesia masih sekitar 4.800, andaikan kurs kita menguat bisa 5.000 kan? Bisa, ya. Nah, kita sekarang masih seperti itu. Nah, 2045 targetnya bukan lagi 13.000, threshold udah naik barangkali sudah 20.000 atau 25.000 ya kita bisa mencapai itu apa tidak. Nah, ini penting sekali. CWMA asosiasi ini meliterasi bukan hanya Gen X tapi yang Gen Y, milenial dan Gen Z. Kan begitu? Iya. Nah, mereka yang saat ini berusia 11 tahun sampai 26 tahun. 21 tahun akan datang kan 2045 tinggal 21 tahun. Ya. 21 tahun akan datang mereka berusia sekitar 31 tahun sampai 63. Nah, kita harap waktu itu mereka punya wealth hebat sekali. Lahirlah yang bukan hanya affluent tapi sudah banyak high net worth, sudah very high net worth dan bahkan ultra ya. Ini bagaimana Pak Michael melihat ini? Ya, memungkinkan sekali karena kita punya peluang untuk itu. Ya, peluang itu tentu kita mulai lihat dari pertama faktor penentunya adalah stabilitas dalam politics. Yeah. Yang kedua adalah macroeconomics yang bertumbuh. Betul. Kalau kita bisa bertumbuh di atas 5, bahkan kita bisa mencapai angka 6, kita punya economic growth, itu akan menciptakan banyak sekali orang-orang kaya baru. Tapi juga perlu diberikan literasi keuangan. Karena misalkan kita memiliki kekayaan tapi kita nggak punya literasi, sayang juga Pak. Jadi kita inginkan masuk Indonesia emas, tapi kalau literasi kurang terkait dengan investasi, terkait dengan keuangan, itu akan menjadi tantangan besar. Jadi literasi menurut saya sangat-sangat penting supaya masyarakat kita lebih bisa mampu mengelola harta kekayaannya. Jadi pemirsa, literasi keuangan itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak tahu mengelola uang kita, tidak tahu menempatkan uang kita secara benar, maka kekayaan kita tidak bertumbuh, tidak terakumulasi, bahkan sebaliknya, dia declining, bahkan hilang ya. Nah, ini harus kita hati-hati. Dan sekarang kita berada di dalam fase bonus demografi yang sudah dimulai menurut data dari Bappenas ya, bahwa kita sudah menikmati bonus demografi sejak 2011. Nah, jadi sudah 13 tahun. Dan masih ada waktu 17 tahun lagi. Sekitar 2040, 41 baru selesai. Nah, setelah itu kita sudah masuk fase yang seperti di negara maju mengalami, yaitu aging society. Nah, dalam 17 tahun ke depan, kita harus bisa dorong ekonomi Indonesia masuk advanced country, dan itu pertumbuhan at least 6. Dan memang belajar di negara-negara maju, mereka bertumbuh 7% ya. Nah, di sini peran dari CWMA besar sekali ya, karena dengan dana yang dikelola dengan baik ini, perusahaan mendapatkan dana untuk investasi kan? Iya. Ekonomi kita bisa terdorong, pengangguran kita bisa turun ya. Nah, pertanyaan saya adalah, Pak Michael, ini kalau CWMA yang belajar ini kan para bankir ya, mereka mengelola asuransi, mengelola dana pensiun. Sekarang sedangkan udah masuk ke pemerintah daerah juga ya. Ya, mereka mengelola duit harus benar juga. Dan kemudian tadi Pak Michael mengatakan juga individu-individu ya.
Iya. Saya harap CWMA ini begitu membuka kelas bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang Gen Z ini, agar mereka belajar. Jadi tidak, atau gimana? Ya. Atau masih kelas para bankir juga? Enggak juga sebenarnya Pak Primus. Memang pada waktu didirikan di awal tahun 2000-an, awal 2000-an memang karena di bawah Bankers Club Indonesia pada waktu itu, sekarang namanya Ikatan Bankir Indonesia. Ya, kita bekerja sama dan mendapat arahan-arahan dari Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu. Namun sekarang sudah berkembang, Pak. Good news-nya, CWMA bahkan sudah masuk ke para generasi-generasi yang jauh lebih muda melalui kerjasama dengan AFEBI, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Ada 55 perguruan tinggi, Pak. 55? Iya, negeri. Pemerintah yang juga bekerja termasuk sama. Indonesia bagian timur? Semua, ya. Sudah masuk Indonesia Timur, seperti contoh Unhas, Universitas Samratulangi, Manado, Unhas, Makassar, Kalau dua itu memang top dari dulu. Dua itu Unhas sama Samratulangi itu kualitasnya sama dengan di Barat. Tapi bagaimana Patimura, bagaimana Cendrawasih ya? Iya, Udayana juga mirip-mirip Jawa. Bagaimana Undana Kupang, coba. Ya. Nah, ini dalam program kami untuk terus-menerus memberikan literasi, memberikan nilai tambah kepada generasi lebih muda, kita merangkul fakultas-fakultas ekonomi dan bisnis. Karena di situ nanti akan ada materi-materi pembelajaran tentang wealth management, mata kuliah baru ditambahkan tentang pengelolaan kekayaan. Bahkan sampai kepada program S2, Pak Primus. Iya. Sehingga kita bisa merangkul lebih banyak lagi. Tapi juga kita sudah masuk sebenarnya bukan cuma di sektor keuangan, di sektor keuangan kita sudah banyak sekali yang masuk. Misalkan dari infrastruktur juga sudah kirim belajar tentang pengelolaan kekayaan, dari perkapalan, termasuk juga tadi Pak Prim sampaikan Pemda, ya seperti Bupati, Sekda, Bapeda, dan sebagainya. Karena mereka juga harus punya cara, pengetahuan, dan kompetensi untuk mengelola aset daerah, aset kota, aset provinsi. Iya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa kita punya standar affluence sudah di bawah. Jadi Anda ya, pemirsa yang punya uang 100 juta itu sudah harus belajar wealth management. Ya, harus belajar wealth management. Perlu sekali. Sangat perlu. Ya? Sangat perlu. Tapi nggak mahal kan belajar di CWMA? Nggak mahal. Nah, kemudian mudah-mudahan ini bisa menyeluruh ya, terutama mereka-mereka yang jauh dari Jawa ini kan, jangan menumpuk di sini aja kan. Iya. Kalau kita lihat Pak Michael, ini kan pengetahuan orang tentang mengelola keuangan ya, entah dia financial planning yang tadi, tapi pengetahuannya sama, hanya segmen-segmen titik berbeda ya. Iya. Tapi pengetahuan adalah bagaimana mengelola keuangan, mengelola kekayaan ya. Itu banyak orang sekolah tinggi, dia doktor, dia profesor, tetapi ada dua hal menurut pengamatan saya yang abai, kurang diperhatikan, ternyata penting sekali. Kesehatan badan, fisik, termasuk juga kesehatan jiwa dan mental. Kita satukan aja kesehatan kita ya. Coba kita kalau sehat itu hanya fisik aja nggak cukup, harus mental kita harus sehat, jiwa kita sehat, dan rohani kita sehat juga. Karena manusia itu satu kesatuan kan? Iya. Nggak bisa kita pisahkan jiwa dan badan ya, komprehensif. Manusia itu satu. Psikosomatik ya. Jiwa mempengaruhi badan, badan mempengaruhi kejiwaan juga. Nah ini harus sehat, manusia harus sehat. Yang kedua kantungnya, uangnya harus sehat. Harus sehat. Ini saya memperhatikan yang sekolah tinggi, yang sekolah hebat, profesor, abai dua hal ini. Belum sampai 60 udah fisik udah loyo, bahkan sudah kursi roda, stroke, meninggal. Dan dari sisi keuangannya cukup parah, memprihatinkan. Ini bagaimana Pak Michael mencermati? Ya memang kalau kita bicara tentang pengelolaan kekayaan, maka tentu salah satu faktor yang kita perlu perhatikan adalah yang namanya wealth creation, Pak Primus. Penciptaan kekayaan. Nah, penciptaan kekayaan itu sangat dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel pertama adalah berapa lama waktunya, jadi time period-nya atau time horizon-nya atau sabar. Untuk menciptakan kekayaan itu yang utamanya apa supaya ada kekayaan? Mencipta kekayaan.
Ya tentu. Supaya dapat uang. Kan kita Yes. mau belajar investasi, ya syarat pertama investasi ya punya uang. Iya, betul. Kalau nggak punya modal, bagaimana investasi? Nah, bagaimana supaya bisa punya kekayaan? Ya. Untuk mempunyai kekayaan, dari ibaratnya kalau kita dari start awal, tentu kita harus punya study plan yang bagus, perencanaan sekolah yang baik. Karena kalau perencanaan sekolah yang baik sudah terstruktur, sudah tersistematis, nanti masuk kepada langkah berikutnya adalah career plan. Benar. Atau business plan lah Pak. Kalau Bapak mau jadi pedagang atau pengusaha, wira swasta, business plan. Kalau jadi eksekutif, dan harus ada career plan. Tapi kan studi dulu Pak. Studi. Nah ini pemirsa, penting sekali penegasan dari Pak Michael, karena pengamatan saya, ini beredar sekali di sosial media, di platform sosial media, menjelaskan bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi, ini sukses juga sekolah nggak tinggi, ini sukses sekolah nggak tinggi. Menurut saya itu sebuah ajaran sesat ya. Bahwa ada yang sekolah tidak tinggi, tetapi sukses, tapi jumlahnya berapa? Ya. Dalam persentasenya kecil sekali kan? 2, 3. Dan mereka tuh orang luar biasa, ya kan? Tapi Betul. umumnya orang-orang kaya itu sekolah, Betul. belajar. Betul. Benar kan Pak? Ya. Nah, jadi Gen Z itu mulai 11 tahun sampai 26 tahun, berarti usia sekolah ya. Ya. Usia SMP sampai perguruan tinggi. Anda sekolah yang benar. Ya. Benar kan Pak? Betul, betul. Sekolah yang benar. Belajar yang benar, menguasai ilmu Anda. Ya. Ya kan? Kalau kita lihat dalam 3 pilarnya Profesor Gartner ya, dia adalah psikolog dan seorang pendidik ya. Dia mengatakan pilar yang paling basic adalah disiplin mind. Itu bagaimana kita menguasai ilmu dan keterampilan agar kita bisa bekerja, dapat uang. Itu paling basic. Dan itu sekolah kan? Ya. Dan memang betul Pak Primo. Tantangan kita di sini, khususnya di Indonesia, tantangan kita adalah kompetensi kita masih jauh di bawah rata-rata. Yaitu kita lihat indikator Human Development Index. Ya. Human Development Index dilihat daripada berapa lama juga kita sekolah atau mengikuti pendidikan. Ya, data yang terakhir yang saya dapatkan adalah di 7,8 tahun. Berarti rata-rata orang kita kira-kira mengenyam pendidikan hanya 7,8 tahun. Berarti nggak sampai 8 tahun. Berarti kalau kita hitung matematika sederhana, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun. Nah kita belum sampai 8 tahun. Jadi Human Development Index sebagai alat ukur kompetensi suatu SDM di suatu negara kita 7,8. Rendah sekali. Dan itu tercermin pada literasi kita Akhirnya rendah. akhirnya menjadi literasi kita tantangannya di literasi, Pak. Dan untuk memahami teks, membaca teks kan ada tesnya. Ya. Kita itu termasuk rendah di ASEAN. Ya. Kemampuan memahami teks. Betul, betul. Jadi bayangkan aja bangsa kita didominasi oleh orang yang tidak memahami teks. Nah mereka ini berpendapat, beropini. Jadi ibarat orang buta membimbing orang buta. Nah ini termasuk dalam bidang keuangan. Yes. Nah jadi pendidikan itu penting. Sangat penting. Sangat penting. Nah setelah pendidikan, selain pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal. Seperti wealth management. Sertifikasi. CWMA ini memberikan sertifikasi pendidikan non formal ya. Sebab dalam penelusuran saya Pak Michael, mereka yang di Fakultas Ekonomi pun belum tentu mereka mengerti tentang wealth management. Oh iya. Mengerti tentang financial planning. Betul. Atau saya salah pengamatan? Oh benar sekali, sangat-sangat benar. Bahkan lebih advance lagi adalah apa korelasi antara teori yang kita pelajari di kampus dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan penciptaan kekayaan. Itu banyak yang, kita pintar secara IQ kita tahu, kan? Misalkan kita bicara tentang prinsip-prinsip investasi, ya. Salah satu prinsip adalah diversifikasi. Tapi apa kita udah terapkan dalam kehidupan hari-hari melakukan diversifikasi? Enggak, cuma sekedar kita tahu, itu diversifikasi. Seperti itu, Pak. Contoh yang lain juga risk and return. Kita bicara keuntungan, kita bicara ada risiko. Tapi dalam kehidupan hari ini kita benar-benar kurang memahami bahwa yang namanya suatu keuntungan, pertama karakteristiknya adalah
dalam investasi namanya keuntungan, tidak ada yang bisa menjamin. Jadi tidak ada garansi, no garansi. Yeah. Dalam investasi terjadi volatilitas, naik turun, kadang market up, market downs, ya. Kadang bullish, kadang bearish. Dan bicara literasi, di Indonesia, negeri kita tercinta ini, sampai hari ini masih juga orang percaya dukung untuk menggandakan duit. Ada Pak Michael. Orang bisa menciptakan kekayaan lewat perdukunan, jambi-jambi. Sekitar 10-15 tahun lalu, di Jawa Timur, ada seorang hebat dukun. Katanya dia bisa menggadangkan uang. Orang datang, dia tinggal beri, minta berapa dia beri. Dan ada seorang doktor, politik, ikut menjadi murid dia, percaya. Dan memberikan testimoni, menjadi endorser. Terjadi, Pak. Wow. Itu harus menjadi murid. Aduh. Terjadi, Pak. Kita nggak boleh sebut nama, nggak enak. Karena punya anak cucu koleganya. Tapi seorang dokter politik luar negeri belajar, Amerika lagi belajar. Jadi, dan itu yang terbuka, Pak. Banyak orang yang memang percaya dukun untuk jadi kaya, Pak. Padahal untuk jadi kaya harus bekerja, kan? Yes, harus kerja. Dan belajar. Ya. Salah satunya belajar wealth management. Ya. Supaya bagaimana menumbuhkan, mengakumulasi kekayaan, memproteksi dia, melestarikan. Dasarnya kan Pak Primus sederhana aja, seperti tadi disampaikan di awal. Wealth management ini udah 500 tahun, Pak, dari Eropa. Dan negara-negara atau kota-kota yang kaya dari abad-abad pertengahan. Dari London, dari Zurich, dari Geneva, dari Liechtenstein, dari Frankfurt, dan kota-kota yang lain. Paris. Iya. Nah, kalau kita sederhananya aja, kenapa mereka bisa kaya raya? Ya. Kenapa mereka bisa sampai 7 turunan, Pak? 8 turunan. Kalau Eropa udah 10 turunan. Saya pernah bertemu di London. Sabar. Jadi orang Eropa mana nih? Rata-rata termasuk kita sebutlah misalkan UK Inggris ya. Patok UK ya. Part of it. Itu orang kaya mereka itu sampai 7 keturunan. Lebih, Pak. Sekarang sudah sampai 10 generasi. Tetap kaya. Masih kaya dan lebih kaya lagi. Lebih kaya lagi. Iya, saya cuma dengar nama besar Rothschild. Katanya pernah meminjamkan uang kepada pemerintah Inggris. Itu berapa tahun kan? Lama dia. Iya kan? Ya. Kalau tidak salah ya saya ingat ya itu saya kira keluarga Rothschild sudah 6 atau 7 generasi ke-6 atau generasi ke-7. Luar biasa. Ya. Dan masih ada lagi yang lebih senior lagi dari mereka. Artinya, wow. Pertanyaannya sederhana ya. Kenapa mereka bisa bertahan sampai ratusan tahun kekayaan keluarganya? Nah, itu kenapa? Itu yang menarik. Ya karena mereka pertama ya mereka mengerti atau memahami tentang dasar-dasar bagaimana mengelola harta kekayaannya. Pemahaman ini. Kedua, memang mereka ya tentu pasti dibantu oleh para advisor. Nggak mungkin dia bisa hebat sendiri. Sama kayak kita mau ke gym, ada personal trainer, ya kan, sehingga kita bisa mencapainya lebih cepat karena ada spesialisasi personal trainer yang bisa bantu. Betul. Nah, mereka juga ada wealth managers. Dan anak mereka belajar. Dan belajar. Keturunan belajar. Nah, saya pikir itu penting sekali. Nah, di Indonesia itu Pak Michael mencermat atau tidak? Mengapa orang takut pensiun? Pejabat-pejabat level dirjen, ya kalau menteri oke lah kan, datang dan pergi kan rejim aja. Yang appointed dipercaya, Pak. Tapi kalau dirjen kan umumnya karir kan? Karir, direktur di perusahaan orang sampai jabatan CEO. Tapi banyak yang takut pensiun, Pak. Ya. Salah satu dampak buruk adalah korupsi, Pak. Bagi yang penyelenggara negara ya. Bagaimana pengamatan Pak Michael? Kalau dari sudut pandang wealth management Pak Primus, sebenarnya kan kenapa kita cari tahu dulu, kenapa sih orang mau pensiun? Atau objektif orang memasuki usia pensiun? Tujuan utama orang mau masuk di seluruh dunia sama, adalah mempertahankan standar hidup seperti sebelum pensiun. Nah, itu standar, semua sama. Mempertahankan. Jadi kalau dia sudah di level katakanlah kelas middle up, tentu dia berharap pada waktu pensiun dia juga tetap di middle up. Kalau dia biasa, misalkan ambil contoh aja, dia udah biasa naik pesawat di kelas bisnis, tentu dia berharap pada waktu dia pensiun dia juga tetap masih bisa menikmati naik kelas bisnis. Kalau dia masih olahraga, misalkan olahraga
atau hobinya dia moge, ya Harley Davidson, atau ikut kelompok-kelompok Ferrari, Family Club, atau Porsche, atau golf. Tentu harapannya adalah pada waktu dia pensiun, dia masih bisa mempertahankan, masih bisa main golf, masih bisa ikut kongko-kongko, touring-touring dengan Harley Davidson-nya. Nah, jadi dasar utamanya kan manusia ingin supaya mempertahankan lifestyle. Nah, itu dia. Nah, ketika dia masih aktif, punya uang, ke mall tiap minggu bersama anak istri, setelah pensiun, dia masih tetap ke mall. Jangan sampai ke mall setahun sekali. Nah, sekarang ini Pak, mengapa orang sampai, ada bankir juga terlibat Pak, judi Pak, judi sekarang judi online. Jadi, itu mengapa orang bisa terjebak situ? Mengapa nggak belajar manajemen benar, ngelola yang benar Pak? Ya, kalau pendapat pribadi saya, Pak, sebenarnya hal-hal itu dilakukan karena satu, Pak, pengen cepat kaya. Untuk pengen cepat kaya atau pengen lebih kaya lagi, dan tindakan yang dilakukan adalah satu, spekulasi, dua, greedy, serakah. Tapi orang-orang kaya sekali yang sebetulnya yang ultra high net worth, mereka juga judi Pak. Apa beda judi-judi online yang orang-orang kebanyakan judi dengan mereka yang sudah ultra high NWI? Kalau kita bicara misalkan judi ya Pak ya, berarti kan adanya suatu ketidakpastian. Ya orang kaya juga bisa judi. Misalkan, let's say, dalam konteks yang lebih luas lagi, maksud saya adalah misalkan, ya adalah gambling, dia buka suatu bisnis. Dia beli satu perusahaan. Apakah perusahaan itu bisa making profit atau enggak? Itu juga kan risk. Risk ya. Ya, itu juga tapi, kalau kita lihat. Ya, tapi maksud saya judi begini Pak, kebetulan saya pernah ke Makau. Sampai ke tempat judi yang bilang orang paling kaya ke situ. Ke istana Pak. Saya tanya, kok bagaimana siapa yang main sini? Mereka yang main ke sini itu bukan untuk cari duit. Bukan tadi untuk cari kekayaan dalam tempo pendek, bukan. Ya. Jadi hiburan. Jadi mereka udah budget, seperti ada budget membantu filantropis, dana filantropis, dan lain. Tapi ada dana buat hiburan, judi, untuk judi. Jadi untuk ini aja. Jadi mereka disiplin untuk budget aja. Rugi itu selesai, udah. Saya cuma hiburan aja. Ada yang begitu? Ya, bisa. Ya. Jadi karena mungkin dia punya investable income-nya sudah besar, sehingga ya sebagian dia sisihkan mungkin let's say 10%, 20% untuk having fun. Ya. Jadi yang tidak boleh Anda judi tujuan untuk menggandakan uang. Untuk menumbuhkan dan mengakumulasi. Nah, itu total loss. Ya. Kalau hari ini untung, nanti besok dia rugi. Ya. Itu tinggal gilir aja, dan rugi lebih dahsyat lagi. Jadi tidak boleh judi. Nah, kita bisa lihat bagaimana Pak Michael bisa tampilkan CV Pak Michael. Jadi Pak Michael ini memang sebagian hidupnya dicurahkan habis di bidang keuangan ya. Setelah tamat dari Samratulangi, jadi Pak Michael memang belajar studinya ekonomi ya. Di Fakultas Hukum Samratulangi. Jadi Manado ya. Manado tembak langsung. Kita kan biasa sebut cuma Batak tembak langsung. Pak Michael ini Manado tembak langsung. Sudah lahir, sekolah selesai di sana, masuk Jakarta. Dan bisa menjadi founder wealth management di Jakarta ya, CWMA, luar biasa. Nah, kalau kita lihat CV Pak Michael ya, ini sekarang ini Dewan Penasihat. Pak Michael kan founder, kalau sekarang Dewan Penasihat. Terus yang masih aktif di mana sekarang? Di kantor saya masih aktif, MCI Asia Group. Itu aktif. Kemudian kalau di asuransi seperti, sabar dulu, MCI itu bisnisnya apa? Ya, itu nama perusahaannya Pak. MCI Asia. Kegiatannya apa? Kami penunjang ya, usaha penunjang industri jasa keuangan. Jadi usaha penunjang seperti misalkan tax consultant, IT, itu kan usaha penunjang Pak. Usaha utamanya adalah katakanlah perbankannya atau perasuransian, itu adalah industrinya. Baru ada industri penunjang. Nah, saya bergerak di bidang industri penunjang untuk memberikan misalkan pendidikan kepada para
profesional, eksekutif. Jadi di sini di MSCI Pak Michael tampil sebagai wealth manager. Yes. Begitu, oke. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian pernah di Jaya Commercial Union Life. Ini asuransi ya? Asuransi, yes. Duta Pertiwi bukan asuransi dong. Duta Pertiwi itu property. Properti kan? Iya. Duta Pertiwi. Property dan real estate. Real estate ya. Masih ada Duta Pertiwi? Masih, TBK, perusahaan TBK. Itu anak usaha dari Sinarmas. Oh iya? Ya. Benar, Sinarmas, Duta Pertiwi ya, Sinarmas ya. Kemudian Sewu New York Life masih ada ya? Atau nama berubah? Masih Sewu juga ya, atau sekarang jadi Sequis. Sequis ya? Iya. Pak Michael sampai di era Sequis atau sebelum Sequis sudah? Saya masih di eranya Sewu New York Life. Nah, kalau pendidikan khusus yang untuk belajar wealth management di mana? Pertama kalau kita lihat wealth management itu, profesi-profesi yang terkait itu termasuk juga adalah bukan hanya perbankan, Pak, tapi juga asuransi, konsultan pajak, itu mereka adalah pemain-pemain wealth management. Jadi kalau kita sekolahnya, secara sertifikasinya, Pak, bersertifikat internasionalnya, adalah pada waktu saya belajar di Greenwich Business Schools, di London. London ya? Iya. Oke, nah ini menarik juga Pak Michael belajar teologi, artinya agama ya? Iya. Hebat juga nih. Ini mirip-mirip teman saya, Pak, Panangian Semantukali. Pak Panangian ini adalah orang Indonesia, mungkin 1 dari 3-4 orang yang ahli di bidang properti. Dia belajar. Ya. Jadi setelah S1, setelah dia UNS Solo ya, itu dia belajar belajar tentang pengelolaan properti di Malaysia. Nah, pas krisis, ada BPPN yang mengelola aset-aset semua kumpul, dia banyak membantu BPPN ya. Ya. Tapi dia belajar teologi, dia sampai dokter teologi. Ya. Jadi Pak Michael dokter teologi ya. Kemudian apa yang berikut adalah, selesai ya sekolahnya? Sudah selesai. Selesai ya? Semua selesai. Tapi apa kaitan dengan belajar teologi dengan wealth management? Saya melihat dari kacamata pengelolaan kekayaan keuangan, kemudian kita kaitkan dari sisi sudut pandang biblical way, secara Alkitabiah. Karena ada lebih dari 2000 ayat di dalam Alkitab mempelajari tentang uang. Bukankah Alkitab mengatakan itu besar hartamu di surga, jadi kita cuma ingat harta di surga aja? Ya. Tapi juga banyak sekali ajaran-ajaran yang berbicara tentang bagaimana mengelola uang dari ribuan tahun yang lalu. Mengapa harus mengelola uang? Ya, karena segala sesuatu kita harus punya perencanaan, Pak, supaya kita bisa lebih baik lagi. Supaya kita nantinya kita bisa sejahtera. Dan kita tidak berpikir yang macam-macam untuk nyari. Jadi saya diskusi sama dokter teologi ya. Jadi saya harus bertanya begini. Apakah agama, dalam ini agama Kristen ya, hanya mengajar kita bahagia nanti di seberang sana, kehidupan setelah dunia, atau kita harus bahagia mulai dari dunia ini, dengan mengelola keuangan dengan benar, dengan kita sejahtera? Ya, tentu pada akhirnya kan kita kembalikan, karena kalau kita bicara pengelolaan kekayaan in biblical way, berarti kita juga berbicara tentang bagaimana membantu orang lain. Betul, share. Ya, bagaimana memanusiakan orang lain. Ya. Dan itu adalah hukum kasih, Pak. Ya. Nah, itu sangat penting sekali untuk diterapkan. Nah, ini berawal dari pengetahuan kita punya finance, kita punya pengetahuan tentang investasi, dan kita bisa terapkan. Dan kita bisa membantu banyak sekali ya orang-orang yang membutuhkan, Pak ya. Kita tidak bisa memberi orang roti kalau kita tidak punya roti. Ya. Kalau kita tidak mempunyai kekayaan, kita nggak bisa bantu orang. Ya. Jadi banyak sekali perbaikan di dunia ini, pertumbuhan ekonomi, itu karena bantuan orang-orang kaya. Karena mereka lah ya mereka berbaik terbesar. Indonesia, APBN kita di Bapak Ibu Sri Mulyani ini, kalau PPH badan turun, terganggu. PPH perorangan paling banyak yang bayar PPH per orang itu orang-orang punya wealth, Pak. Iya. Kebanyakan mereka yang bekerja di korporasi. Ini, Pak. Jadi, setuju sekali, Pak. Kita harus menjadi orang kaya, Pak.
paling tidak punya wealth, supaya bisa membantu sesama yang berkekurangan. Betul. Minimal kita tidak menjadi beban buat orang lain. Ya, betul. Kemudian konsep kebahagiaan ini kita, karena Pak Michael dokter teologi, maka saya tanya konsep kebahagiaan itu menurut agama Kristen, bahagia kan tidak hanya di seberang sana, di akhirat, tapi kita diciptakan Tuhan agar kita juga berbahagia di bumi kan? Ya. Benar nggak itu? Betul. Iya. Kita menjadikan doa, dalam doa Bapa kami dibilang, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti dalam surga, kan gitu kan. Artinya kan, kalau di surga itu bahagia, di dunia pun kita bahagia. Ya. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Memang uang itu bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang kan? Betul, yes, Pak? Betul, Pak. Benar kan, Pak? Sangat betul, Pak. Sangat perlu. Nah, ini saya lihat Pak Michael ini bintang apa tadi? Lahir bulan Oktober, Libra ya? Ya. Libra itu berkait dengan udara ya. Berarti kan seorang thinker, pemikir ya. Nah, ini luar biasa, Pak. Nah, apa yang sudah dicapai oleh Pak Michael dan apa yang belum, yang menjadi cita-cita sejak muda, sejak menjadi bocah di Manado sana, tamat Fakultas Ekonomi Samratulangi, kemudian mendirikan CWMA. Yang belum tercapai. Yang sudah dicapai dan yang belum. Artinya, ya kalau belum dicapai sama sekali, barangkali enggak juga. Ya. Ada yang sudah dicapai. Paling tidak sudah punya wealth. Sudah masuk pada. Ya, kalau kita melihat perjalanan hidup Pak ya, up and down ya, ibaratnya kalau kayak toko kadang kita rame, kadang kita sepi ya Pak ya. Begitulah perjalanan kehidupan, sama kayak investasi kan bervolatility. Banyak pencapaian-pencapaian yang kita sudah capai, paling tidak dari kacamata yang paling kecil adalah keluarga kita sendiri kan Pak ya. Yes, itu number one Pak. Itu paling yang merupakan legacy kita Pak. Legacy kita dapat menyekolahkan anak-anak itu satu pencapaian yang luar biasa Pak. Karena ada kebanggaan sebagai orang tua. Oke, sehingga kalau misalkan suatu saat nanti kita juga sudah tutup usia Pak, paling tidak apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita kan Pak ya. Dan pendidikan itu bukan cuma pendidikan dari sudut pandang akademik, ya, pendidikan dari sisi juga dari sisi ya, iman, Pak. Yeah. Jadi harus balance, kayak tadi Bapak bilang, life harus balance. Jadi dari sisi pengetahuan tentang keilmuannya ada, ya, tapi juga dari sisi kedewasaan dalam iman juga harus berimbang, Pak. Yeah. Nah, itu salah satu legacy, Pak. Memang dalam perjalanan itu tentu ya kita manusia ada aja yang kita rasa kayaknya masih belum ya. Yeah. Ya. Seperti misalkan sekarang kan saya lagi dalam hampir 30 tahun terakhir ini kan saya membangun perusahaan dan mengembangkan juga atau memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan pengelolaan kekayaan karena itu sangat penting sekali. Namun ya perlu waktu, Pak. Walaupun sudah berjalan, tapi masih belum, ibaratnya seperti tadi Pak Primus bilang, belum sampai kepada ujung-ujungnya. Ya, misalkan Indonesia bagian timur belum sampai paling ujung. Ya, tentu alangkah bagus sekali kalau kita bisa sampai ke ujung, artinya semua lapisan masyarakat sudah lebih memahami itu. Karena ini akan mempengaruhi kepada yang namanya kesejahteraan secara keseluruhan. Iya. Ya. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu salah satu yang masih dalam proses, masih dalam perjuangan. Kemudian harapan khusus tentang CWMA? CWMA akan menjadi, ekspektasinya adalah akan menjadi mitra atau rekan ya yang dapat diakui ya, oleh pemerintah dan oleh organisasi-organisasi yang lain ya, baik organisasi itu dalam bentuk pendidikan atau perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Itu ekspektasinya, Pak. Berapa kita bisa dikenal. Ada angka nggak berapa alumninya? Oh, kalau kita lihat dari awal ya 2005, Yeah. Pak Primus itu sudah mencapai sekitar 11.000, Pak. Jadi sudah cukup banyak. 11.000 wealth manager yang sudah belajar di CWMA, termasuk saya. Ya, betul.
Itu yang sudah bersertifikat, Pak ya. Sertifikat. Karena banyak juga yang ikut tapi belum masuk kepada program sertifikasi sebagai pengetahuan, sebagai suatu tambahan pembekalan aja. Tapi kalau yang memang sudah bersertifikat yang tadi sekitar 11.000. Kemudian filosofi dari Pak Michael sendiri dalam menjalani hidup untuk bisa sukses dalam keluarga, sukses dalam bisnis, dalam organisasi, dan dalam social life. Kalau pendapat saya secara pribadi mungkin berbeda masing-masing ya individu pasti berbeda, Pak ya. Tapi dari dulu saya selalu percaya kalau melakukan sesuatu make a difference, membuat beda. Harus tampil beda ya. Harus tampil beda. Ada sesuatu yang beda yang orang nggak bisa. You cannot sama seperti untuk dilihat maka kita harus stand out, harus keluar daripada kerumunan, Pak. Stand out. Jadi make a difference. Membuat beda. Apapun yang kita lakukan ada berbeda, nggak ada berbeda. Kalau semuanya sama dan nggak ada bedanya. Sebegitu itu hasil gitu-gitu aja. Kalau semuanya sama kan? Sama-sama aja, nggak ada bedanya. Apalagi kalau sudah masuk dalam bisnis yang sudah kategori red ocean, yang pemainnya banyak, kita juga caranya sama. Dan iya. Itu ya. Terus dalam mendidik anak sendiri apa pedoman Pak Michael sendiri? Ya tentu kalau kita berbicara untuk keluarga sendiri. Atau nomor satu ditanam kepada anak. Ya tentu harapan saya adalah mereka be better, lebih baik dari saya. Ya. Dan saya percaya kepada pengetahuan, Pak. Saya percaya sekali kepada ilmu pengetahuan. Makanya kenapa anak-anak saya kirim semua sekolah ke Amerika, dari SMA sampai S2, Master. Yang terakhir masih ada di New York kerja. Ya. Kerja ya? Dia kerja, udah dipromosi. Ada 2 putri, 1 putra ya? Iya. Jadi itu adalah bagian daripada legacy kita kan, Pak ya. Legacy terkait juga persiapan untuk Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Sekarang menjelang pertanyaan akhir, Pak. Indonesia 2045, 21 tahun lagi. Putra-putri Pak Michael masuk dalam rentang 11 sampai 26 tahun ya, lebih. Ya, ada yang masih di situ 25 tahun, ada yang udah 30 tahun. 30 tahun. Nah, kalau 30 tahun Indonesia Emas nanti sekitar 21 tahun ya, mereka kalau rentang 11 sampai 42 ya masuk itu ketika ya 2045 berusia 31 sampai 63 tahun. Itu untuk mereka yang di ujung zilenial, yaitu di ujung milenial yang umur sekitar 42 tahun. Ya. Nah, itu berarti masuk generasi emas yang diharapkan ya. Masih, betul. Nah, sebagai founder CWMA, Asosiasi Wealth Managers ini, yang certified ya. Dan melihat bahwa jumlah penduduk kita yang Gen Z 66 juta, yang milenial 66 juta, ini yang utama Pak, rentang mereka usia 11 sampai 42 tahun. Yang kita harap generasi emas tadi, 17 tahun akan datang. Apa tips-tips nasihat utama dari Pak Michael buat mereka terkait dengan wealth management? Ya. Saya kira tips dari saya, milikilah kompetensi, Pak. Kompetensi, kita harus melek terkait dengan keuangan dan investasi. Walaupun kita punya passion dalam bisnis atau dalam bidang disiplin ilmu yang lain, tetapi paling tidak kita perlu tambahan, yaitu melek atau literate dalam hal keuangan dan investasi. Karena pada akhirnya adanya berujungnya di situ. Setiap hari kita bergerak terkait dengan pengelolaan uang. Tiap hari. Apapun kita punya profesi, apapun kita punya sekolah, apapun kita punya disiplin ilmu, pasti akan larinya ke situ. Ya, jadi itu yang saya aminkan karena saya merasa walaupun penting. Kita penerima warisan itu harus dikelola dengan benar dikelola. Dan ini ada ilmu tersendiri di dalam wealth management, belajar tentang mengelola warisan ya. Iya, betul. Kalau di luar negeri, warisan diambil banyak oleh negara ya, pajaknya. Di Amerika. Mayoritas, yes. Mayoritas. Hampir 50%, Pak. Pajak untuk warisan.
Gila tuh. Oh, iya. Besar sekali. Besar sekali. Di Indonesia belum sampai ke sana. Belum sampai. Itu diambil dari yang sudah near cash atau yang aset-aset? Total aset, Pak. Total aset. Total aset yang mau didistribusi kepada generasi yang berikutnya atau ahli waris. Jadi total asetnya berapa? Itu. Jadi besar sekali. Sehingga harus ada cara untuk supaya jangan sampai kita drop. Karena ya memang itu adalah kewajibannya, membayar pajak adalah kewajiban. Dan kita menuju negara maju, negara modern, soon or later kita akan ke sana. Pasti. Pasti pajak akan naik buat pajak warisan. Sehingga jangan sampai milenial dan Gen Z ada generasi malas yang mengharapkan warisan saja. Iya. Iya kan? Mereka harus bekerja, belajar kan? Betul. Ya, agar kekayaan ini bisa tetap lestari. Nah, ya. Pemirsa, kita sudah berbincang lebih dari sejam dengan Pak Michael Sayengbati, seorang wealth manager dan founder dari CWMA, yang sudah memberikan pendidikan dan sertifikat sekitar 11.000 orang ya. Ya. Dan masih ada ribuan orang yang sekarang lagi belajar ya. Ya. Dan tidak terbatas pada mereka yang di sektor keuangan, yaitu banking, asuransi, dana pensiun, multifinance, tetapi masyarakat umumnya. Mereka yang bekerja di sebagai penyelenggara negara, yang di legislatif, eksekutif, yudikatif, mereka di korporasi non keuangan perlu belajar wealth manager. Bahkan mereka yang masih sekolah dan baru mulai bekerja, silakan belajar di CWMA ya. Dan tips dari Pak Michael khusus buat zilenial, Gen Z dan milenial adalah Anda tingkatkan kompetensi Anda dengan belajar. Kita sudah di era artificial intelligence, AI, tetapi kita diberi Maha Kuasa kemampuan, harus gunakan critical thinking. Harus gunakan kemampuan berpikir kritis. Dan berpikir kritis itu hanya bisa kita miliki kalau kita sekolah. Kita belajar. Pisau terus diasah agar dia tajam. Jadi kalau kita tidak belajar, kita tidak memiliki critical thinking untuk bisa terus beradaptasi dengan kemajuan. Kamu gitu Pak Michael? Betul sekali. Sampai jumpa dalam konvergensi berikutnya. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih banyak Pak Pri.